Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maton TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat Maton untuk membahas hal yang menarik yang terjadi saat ini. Sahabat Maton TV, saat ini sedang ramai pemblokiran e-commerce pada aplikasi TikTok Shop, di mana aplikasi tersebut saat ini merupakan aplikasi nomor 1 dari segi jumlah pengguna di Indonesia. Namun apakah kebijakan tersebut sudah tepat? Mari kita sedikit membahasnya. Sejak pandemi, proses jual beli beralih ke digital karena kebijakan PSBB saat 2019 sampai 2021 akibat COVID-19. Sebab di masa pandemi ketika masyarakat tidak bisa kemana-mana, maka ada keterbatasan masyarakat dalam mencari hiburan. Terjadi pergeseran tren baik aktivitas masyarakat maupun metode belanja dari offline menjadi online saat itu. Karena mau tidak mau semua teralih dengan gadget. Kondisi tersebut menjadi peluang emas bagi aktivis digital, terutama pada pembuatan aplikasi-aplikasi media sosial. Contohnya, TikTok yang berawal dari aplikasi media sosial berupa video kategori hiburan, kini merambah ke digital shop hingga live shopping. Seperti pada aplikasi-aplikasi media sosial pada umumnya, sebuah platform memiliki teknologi analisa atau perhitungan untuk mengetahui tren pengguna pada suatu wilayah, negara misalnya. Sehingga informasi tersebut digunakan platform untuk memasukkan barang luar negeri dengan cara membuat tiruan atau inovasi barang yang paling dicari masyarakat Indonesia. Tentunya ini sangat mengancam pelaku usaha lokal di Indonesia karena dikhawatirkan akan kalah bersaing dari segi biaya produksi karena konsekuensi e-commerce dan keberadaan predatory pricing sehingga pemerintah melakukan pembatasan. Bahkan memblokir atau pelarangan online shop pada platform tersebut karena tidak melakukan perubahan kebijakan. Langkah tegas pemerintah ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa pemerintah membunuh usaha kecil yang ramai karena platform ini. Ada juga yang pro karena turut mengkhawatirkan matinya UMKM secara perlahan-lahan akibat predatory pricing. Di tengah-tengah pro dan kontra tersebut, yang menarik adalah kelompok intoleran tidak ketinggalan memanfaatkan situasi dan turut meramaikan narasi-narasi untuk penggiringan opini. Mereka bermain logika dengan kata-kata pada sebuah tulisan di website mereka dan mengatakan bahwa ini akibat sistem pasar bebas. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya melindungi rakyat dari hal yang merugikan rakyat serta membuat kebijakan yang mendahulukan kepentingan rakyat. Setelah itu mereka membandingkan jika menggunakan sistem mereka, maka akan ada pembatasan barang masuk dari luar negeri. Dan jika ada kelebihan suplai, maka akan ditransfer ke daerah lainnya. Kemudian melarang adanya penimbunan dan lain-lain. Kemudian ujung-ujungnya berbicara bahwa sistem pemerintahan harus diganti dengan khilafah. Padahal kebijakan pemerintah juga sudah ada pembatasan barang, batas harga seperti pada beras atau bahan sembako lainnya saat menjelang hari raya. Untuk mengontrol harga agar tak melambung tinggi. Kemudian hukum pidana atau perdata kepada pelaku penimbunan terutama pada barang kebutuhan pokok rakyat. Secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya aturan hukum kita sudah sesuai dengan nilai-nilai agama maupun output agama yang mereka kampanyekan. Namun bukan hal yang fair ketika narasi mereka berkata seolah-olah sistem pemerintah saat ini tidak melakukan hal tersebut. Kita seharusnya memberikan support kepada pemerintah sekaligus memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan tata hukum di Indonesia. Bukan dengan ide-ide seperti harus mengganti Pancasila dan sistem negara. Yang ada malah makin berantakan akibat goncangan sosial. Maka dari itu, sahabat Maton TV, tetap waspada terhadap narasi-narasi yang dibuat kelompok intoleran, jaga jemari kita agar tidak tertrigger amarah, pro dan kontra merupakan hal yang lumrah. Maka sejatinya sebagai warga negara dengan ideologi Pancasila, mesti kita prioritaskan tabayun dan mengedepankan musyawarah, bukan marah-marah, karena sejatinya mereka hanya ingin memanfaatkan emosi masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri dengan dalih kepentingan umat. Demikian sahabat Nonton TV pada pertemuan kali ini. Semoga sahabat sehat selalu dan semoga ulasan yang kami berikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.